got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Berliana dengan NIM 6324051 dari kelas 634A28. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah artikel opini yang berjudul Berhenti Memaklumi Korupsi Kecil untuk Indonesia yang Lebih Bersih. Teman-teman, ketika kita membuka media sosial, televisi, portal berita, kita sering melihat berita mengenai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Hal tersebut tentu membuat masyarakat merasa kecewa, marah, bahkan lelah karena kasus korupsi terus terjadi dan seolah tidak pernah selesai. Namun, sebenarnya korupsi bukan hanya tentang pencurian uang negara dalam jumlah besar. Korupsi juga dapat dimulai dari tindakan kecil yang sering dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberikan uang pelicin untuk mempercepat urusan administrasi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, atau memanipulasi laporan keuangan dalam organisasi kecil. Banyak orang menganggap tindakan seperti itu sebagai hal wajar karena nilainya kecil dan sering dilakukan oleh orang lain. Padahal, sikap memaklumi pelanggaran kecil merupakan awal dari tumbuhnya budaya korupsi yang lebih besar. Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan, wewenang, atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Dampak korupsi sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Korupsi dapat menghambat pembangunan, merusak fasilitas umum, meningkatkan kemiskinan, dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Contohnya, dapat kita lihat dari jalan yang cepat rusak, pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, hingga mahalnya biaya birokrasi. Pada akhirnya, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tindakan korupsi. Selain itu, budaya permakluman terhadap korupsi juga menjadi masalah serius di Indonesia. Banyak orang mengecam koruptor besar, tetapi masih melakukan kecurangan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sikap seperti inilah yang tanpa disadari dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga penegak hukum saja. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Kita perlu membangun kebiasaan jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. Pertama, tidak memberikan ataupun menerima suap dalam bentuk apapun. Kedua, membiasakan sikap jujur dalam mengelola uang, baik di lingkungan, sekolah, organisasi, maupun keluarga. Ketiga, berani menolak tindakan curang meskipun dianggap hal biasa oleh lingkungan sekitar. Selain itu, pendidik mengenai kejujuran dan integritas juga sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Dengan membangun karakter baik, generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Teman-teman, menghentikan korupsi memang bukan hal yang mudah, namun perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Ketika kita berhenti memaklumi kecurangan kecil, kita sedang membantu menciptakan lingkungan yang lebih jujur dan lebih baik.
Mari bersama-sama membangun budaya anti korupsi dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. I just had to let you know you're